Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah yang saya ampu. Dan saat ini kita akan membahas materi dalam perkuliahan konstruksi alat ukur psikologi. Baik, untuk saat ini kita nanti akan membahas terkait bagaimana cara membuat blueprint. Artinya secara praktiknya ya, karena untuk pembahasannya sudah kita diskusikan di pekan yang lalu, tinggal praktiknya bagaimana caranya. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya blueprint itu merupakan rancangan atau kisi-kisi ketika peneliti ingin melakukan penelitian, begitu ya, sehingga nanti mudah dalam membuat yang namanya alat ukurnya, mudah dalam membuat skalanya atau butir itemnya. Nah, yang perlu diketahui sekarang yaitu Anda tentukan dulu bagaimana atau apa yang hendak Anda ukur. Jadi di sini Anda tentukan dulu konstruksi psikologisnya seperti apa. Dalam hal ini yaitu variabelnya. Misal di sini saya memberikan contoh tentang kecerdasan emosional. Jadi yang hendak kita ukur nantinya adalah kecerdasan emosional. Anda cari dulu definisi konseptualnya seperti apa untuk kecerdasan emosional. Jadi di sini saya contohkan kecerdasan emosional dari Daniel Goleman itu seperti apa, kemudian kecerdasan emosional dari Salovey dan Mayer itu seperti apa, atau bahkan jika nanti Anda menemukan lebih banyak lagi silahkan. Jadi akan lebih baik jika Anda menemukan lebih banyak lagi gitu ya, atau sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian dari definisi konseptual tadi kemudian kita jadikan operasional atau definisi operasional. Kita membuat definisi operasional dari definisi-definisi konseptual yang sudah ada berdasarkan teori-teori dari para ahli. Jadi kita melakukan operasionalisasi terhadap variabel tersebut ya. Nah, itu yang kemudian dinamakan definisi operasional. Jadi kecerdasan emosional itu adalah kemampuan dalam mengenali emosi diri, kemudian mengelola emosi diri, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain, begitu ya. Jadi nanti untuk definisi operasional bisa jadi tidak sama atau berbeda ya, artinya bagaimana kita mengoperasionalkan definisi tersebut nanti bisa dilihat dari konsep yang kita gunakan, kita pakai teori yang mana, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada blueprint kecerdasan emosional. Jadi blueprint kecerdasan emosional itu dari definisi konsep yang sudah ada, kemudian kita membuat definisi operasional, dan menurut bahasa kita ya, artinya definisi operasionalnya menurut bahasa peneliti. Kemudian selanjutnya sebelum kita membuat blueprint tentu kita memahami definisinya seperti apa, dan setelah itu komponennya, aspeknya, indikatornya, begitu. Nah, itu yang nantinya kita harus pahami. Kita di sini pakai aspek dari kecerdasan emosional, gitu ya. Aspeknya apa saja? Nah, tadi berdasarkan definisi operasional, di definisi operasionalnya itu sudah tercantumkan, gitu ya. Atau kita bisa mengambil ciri-cirinya, boleh. Kita bisa mengambil komponen atau aspek atau dimensi, itu sama saja, begitu ya. Jadi di sini aspeknya saya mengambil ada 5 aspek dalam kecerdasan emosional. Apa saja itu? Ada mengenali emosi diri, kemudian mengelola emosi diri, kemudian memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, atau membina hubungan dengan orang lain. Nah, jadi masing-masing peneliti ini bisa jadi nanti kalimatnya akan berbeda, kata-katanya, begitu ya. Seperti misalnya menurutnya Daniel Goleman, salah satu indikator dari kecerdasan emosional, salah satu aspeknya yaitu adalah misalnya empati. Nah, di sini saya menggunakan kata lain, tetapi itu adalah empati. Misalnya mengenali emosi orang lain. Nah, itu kan bagian dari empati. Nah, silakan nanti bisa Anda telah lebih lanjut ya, artinya masing-masing peneliti itu akan berbeda meskipun misalnya konstruksi psikologisnya atau variabelnya itu sama, karena nanti akan berbeda definisi operasionalnya, bahkan blueprintnya gitu, sehingga itu nanti berakibat pada kisi-kisinya, blueprintnya, dan berimbas pada penulisan item yang berbeda pula. Kemudian di sini membina hubungan dengan orang lain, begitu ya. Nah, kata lainnya apa? Nah, ada misalnya keterampilan sosial. Nah, itu dibahasakan dengan membina hubungan dengan orang lain.
Oke, lanjut ya. Setelah aspek kita sudah dapatkan, kemudian kita tentukan indikatornya. Indikator itu dibuat berdasarkan aspek yang sudah ada. Misalnya mengenali emosi diri. Saya buat di sini indikatornya apa? Mencermati perasaan diri. Oh, kemampuan mencermati perasaan diri. Apalagi memiliki kepekaan terhadap diri sendiri, gitu ya, terutama pada aspek emosi. Nah, kemudian yang kedua apa? Mengontrol perasaan diri. Nah, jadi bagaimana seseorang itu mampu mengelola emosi diri. Yang pertama indikatornya mengontrol perasaan diri, menahan diri terhadap emosi yang berlebihan, kemudian melepaskan kecemasan, kemurungan ataupun ketersinggungan. Nah, selanjutnya untuk aspek atau komponen atau dimensi dari memotivasi diri. Nah, jadi di sini indikatornya apa? Contoh menghibur diri. Kemudian memiliki antusias, gairah atau keyakinan diri. Kemudian yang selanjutnya untuk aspek dari kecerdasan emosional yang keempat yaitu mengenali emosi orang lain. Nah, ini kan sama halnya dengan empati itu tadi ya. Yang pertama indikatornya apa? Mampu mencermati perasaan orang lain, kemudian mampu mendengarkan orang lain dan peka terhadap emosi orang lain. Nah, selanjutnya untuk aspek yang kelima yaitu membina hubungan dengan orang lain. Nah, untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain di sini indikatornya apa? Misal menggunakan ekspresi emosi kepada orang lain, kemudian hubungan yang baik dengan orang lain, gitu ya. Nah, kemudian di sini di sebelahnya itu ada item itu sama halnya dengan butir atau pernyataan. Nah, di sini ada kata favorable dan unfavorable. Jadi di sini favorable itu adalah item atau pernyataan atau butir yang mendukung pada variabel tersebut atau konstruk psikologis tersebut. Jadi misalnya favorable berarti itu yang mendukung ke mana? Kalau di sini contohnya ke kecerdasan emosional, gitu ya. Kemudian kalau yang unfavorable berarti kalimat atau pernyataan atau item atau butir yang tidak mendukung pada variabel tersebut atau konstruk psikologis tersebut. Yaitu kalau di sini contohnya ya yang tidak mendukung kecerdasan emosional. Ingat ya, favorable dan unfavorable. Favorable itu yang mendukung, unfavorable yang tidak mendukung. Nah, kemudian di sini ada jumlah. Nah, alternatif yang lainnya bisa ditampilkan juga tabel yang memuat tentang bobotnya berapa persen begitu ya. Nah, tapi kalau di sini tidak saya cantumkan. Kalau dicantumkan boleh silahkan. Di sini ini angka-angka misalnya favorable itu ada berapa? Ada 2. Misal ya contoh. Kemudian unfavorable ada 1. Kemudian untuk indikator yang kedua aspek nomor 1 sama favorable ada 2, unfavorable ada 1, sehingga di sini jumlah dari aspek yang pertama itu itemnya adalah 6 begitu ya. Nah, kemudian versi lainnya ini ada yang kemudian misalnya item favorable dan unfavorable-nya itu diisi dengan nomor pernyataan. Misal favorable yang aspek mengenali emosi diri dan indikatornya mencermati perasaan diri itu aspek itu nomor keberapa gitu ya, nomor berapa di pernyataan yang sudah disusun. Nah, untuk menyusun pernyataan atau item atau butirnya tentu saja nanti kita belajar, kita praktek setelah materi kaidah penulisan item atau butir. Begitu ya. Jadi di sini untuk item yang favorable 2, unfavorable 1 dan seterusnya, jumlah 6 dan seterusnya itu adalah jumlah itemnya. Jadi bukan nomor dari skalanya, nomor dari pernyataan. Nah, sementara kita pakai yang ini dulu, kemudian nanti kita berlanjut cara menyusunnya, kemudian nanti kita letakkan nomor itemnya. Nanti ya kita praktekkan lebih lanjut. Yang penting Anda paham dulu terkait dengan blueprint dan bagaimana cara membuat blueprint itu. Saya kira itu ya untuk penjelasan terkait blueprint. Kalau di sini contohnya adalah blueprint kecerdasan emosional. Semoga bermanfaat. Silakan Anda pelajari dan Anda praktekkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.